Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali berkaitan dengan ASN atau aparatur sipil negara. Jadi kemarin saya mendapatkan file penting resmi dari website BKN Kantor Regional 1 Yogyakarta. File ini berisi informasi berkaitan dengan kebijakan pengadaan ASN di tahun 2023. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba buka filenya dan kita akan coba bahas berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah file yang saya dapatkan resmi dari website BKN ya, BKN Kantor Regional 1 Yogyakarta, berisi informasi berkaitan dengan kebijakan pengadaan ASN tahun 2023. Kita coba bahas ya. Badan Kepegawaian Negara Kebijakan Pengadaan ASN 2023. Kemudian ini ada dasar hukumnya ya, dari mulai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS, Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019, Junto Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Jadi ini adalah dasar hukum terkait dengan kebijakan pengadaan ASN di tahun 2023. Kemudian ini adalah statistik ASN saat ini ya, dari mulai jabatan PNS ada struktural, fungsional, dan pelaksana. Kemudian ini jumlah PNS saat ini 3.890.579 orang. Kemudian untuk jumlah P3K-nya sebanyak 363.934 orang. Ini laki-laki dan perempuannya. Kemudian untuk tingkat pendidikannya, usia dan golongannya. Kemudian lanjut ya. Ini adalah prioritas nasional pemenuhan pelayanan dasar ya. Jadi di tahun 2023 ini masih untuk memenuhi sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor penegak hukum ya. Jadi rencana rekrutmen ASN di tahun 2023 masih untuk memenuhi 3 sektor ini. Kemudian selanjutnya, ini adalah rencana kebijakan pemenuhan ASN dari nomor 1 sektor pendidikan. Ini mencakup tenaga guru di Pemda, tenaga guru di instansi pusat, dan tenaga dosen. Ini masih positif growth ya. Artinya pertumbuhannya masih positif. Mengacu proyeksi kebutuhan dari instansi pembina, yaitu Kemendikbudristek dan Kemenag. Kemudian nomor 2, sektor kesehatan. Mencakup tenaga kesehatan di Pemda dan instansi pusat. Ini juga masih positif growth. Mengacu proyeksi kebutuhan dari instansi pembina, yaitu Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk tenaga teknis fungsional ini sudah zero growth, dan tenaga teknis pelaksana ini juga negatif growth. Lanjut lagi, ini adalah proyeksi kebutuhan ASN di tahun 2023. Ini adalah formasi P3K tahun 2022 kemarin ya, yaitu sebanyak 518.038 orang, terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah. Instansi daerah terdiri dari tenaga guru, tenaga medis, dan tenaga teknis lainnya. Kemudian ini adalah rencana kebutuhan ASN di tahun 2023. Proyeksi kebutuhan ASN di tahun 2023. Dari mulai guru, nggak kelihatan ya. Ini ya. Dari mulai guru Pemda, nakes Pemda, dan teknis lainnya. Kemudian ada juga untuk instansi pusat ya. Lanjut lagi, ini adalah arah kebijakan pengadaan ASN di tahun 2023. 1. Fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan, dengan seoptimal mungkin menyelesaikan masalah non-ASN.
Jadi masih sama dengan di tahun 2022 ya. Masih fokus merekrut guru dan tenaga kesehatan dan menyelesaikan masalah non-ASN. Artinya di tahun 2023 sepertinya juga tetap akan memprioritaskan non-ASN. Walaupun saya belum tahu apakah di tahun 2023 untuk P3K akan membuka dari formasi umum atau tidak. Tetapi yang jelas masih memprioritaskan non-ASN atau honorer. Kemudian 2, memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Kemudian 3, merekrut CPNS secara sangat selektif. Kemudian 4, mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Lanjut lagi, ini adalah perencanaan kebutuhan CASN tahun 2023. Dari mulai instansi pusat nanti akan merekrut CPNS dan P3K. Untuk CPNS ini khusus bidang kehakiman, bidang kejaksaan, dan bidang intelijen. Kemudian untuk daerah masih di sektor guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Ini jumlahnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kemudian selanjutnya ini adalah kebijakan pengadaan CPNS dan P3K. Untuk CPNS sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS, peserta yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK. PPK ini adalah pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala BKN. P3K, Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, Junto Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NI P3K dari Kepala BKN. Kemudian selanjutnya, ini adalah usul pemberkasan penetapan NIP CASN. Dilakukan secara elektronik atau paperless melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN dan tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NIP CASN secara digital atau digital signature. Jadi ini sudah mulai dilakukan ya untuk para P3K yang diterima untuk formasi tahun 2022. Jadi untuk P3K nakes yang saat ini masih di tahap usul penetapan NIP atau NI P3K sudah menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang kabarnya akan lebih cepat dan semoga benar ya. Artinya seluruh proses penetapan NI P3K bagi P3K nakes di tahun 2022 bisa segera selesai dan bisa segera bekerja ya untuk para P3K nakes dan tidak menunggu terlalu lama. Kemudian ini adalah alur penetapan NI CASN ya, nomor induk calon aparatur sipil negara. Saya rasa tidak perlu dijelaskan. Dan terakhir, terima kasih. Jadi itulah informasi berkaitan dengan kebijakan pengadaan ASN di tahun 2023 yang tentunya masih fokus pada sektor pendidikan yaitu guru, sektor kesehatan, dan tenaga teknis. Tetapi untuk CPNS di sini belum ada informasi bahwa akan merekrut CPNS kesehatan dan guru gitu ya, karena itu adalah hal yang mungkin paling banyak ditanyakan oleh para nakes dan para guru. Tetapi di sini tidak disebutkan hal tersebut. Di sini disebutkan untuk CPNS hanya untuk bidang kehakiman, bidang kejaksaan, dan bidang intelijen. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.